Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi konati Wulandari Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Al-Istima' wal Kalam Al-Mutaqaddim untuk mahasiswa PJJ PBA. Di sini saya Wulandari, merupakan dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan juga dosen di Prodi PJJ Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, rekan-rekan semua, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga, gitu ya. Kita akan membahas terkait maharatul fahmi wal isti'ab, ya, maharatul fahmi wal isti'ab. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah memaparkan materi fahmul masmu, ya, yang dimana fahmul masmu itu Anda semua sudah mendengarkan audio dari percakapan, ya, Aba Amrin dan Ummu Amrin. Topik yang dibicarakan yaitu terkait tentang Bainal Madinah wal Qaryah. Nah, Bainal Madinah wal Qaryah ini ketika kita mendengar atau menyimak percakapan bahasa Arab, otomatis di situ dibutuhkan yang namanya maharatul fahmi wal isti'ab. Maharatul fahmi wal isti'ab ini adalah teknik yang digunakan agar kita bisa memahami, ya, agar kita bisa memahami suara yang kita dengar, ya, suara yang kita dengar. Bagaimana kemampuan kita memahami sebuah teks dari suara yang datangnya itu dari eksternal, ya. Di eksternal itu di luar daripada diri kita sendiri. Nah, suara eksternal itu bisa jadi berasal dari kaset atau video ataupun percakapan native speaker, ya, atau natik bil Arabiyah, itu bisa juga. Jadi bagaimana kemampuan kita dalam memahami sebuah teks berdasarkan sumber suara. Maharatul fahmi wal isti'ab ini itu bisa kita ketahui melalui 4 hal. Jadi apabila sudah ada ketercukupan daripada 4 hal ini, maka kita bisa dinyatakan, ya, atau bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk mendengar bahasa Arab dengan baik. Yang pertama adalah idrakul fikratil am haulal masmu, ya, idrakul fikrah al-am haulal masmu. Jadi itu maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui al-fikrah. Al-fikrah itu adalah ide al-am, ide yang sifatnya umum, haulal masmu, dari apa yang kita dengar. Jadi kita ketika mendengarkan sebuah teks bahasa Arab, nah itu ketika kita sudah bisa mengambil al-istintaj al-am, ya, dari apa yang kita dengar, itu artinya kita sudah memiliki pemahaman tadi, maharatul fahmi wal isti'ab tadi. Nah, misalnya dari percakapan, ya, yang kemarin sudah kita bahas terkait tentang percakapannya Aba Amrin dan Ummu Amrin, yang secara garis besar ada keinginan, ya, dari Ummu Amrin, ya, arodat Ummu Amrin ayantakila ilal Madinah wa amma Aba Amrin la yuridu, ya, la yuridu ayantakila ila al Madinah.
ya. Limadha al-hujjatu la turidu an ayantakil ilal Madinah li'anna hunaka fil Madinah au fil asimah kadzalika al-hawadis kathiratun fil asimah wa amma bintuha ya, bintuha au bintuhuma au ibnuhum sakana au yashkunu fi al-asimah gitu. Jadi ketika kita mendengarkan suatu percakapan itu kita sudah mampu atau sudah bisa menguasai daripada ide yang sifatnya umum, haulal masmu, haula sekitar daripada yang kita dengar. Oke. Yang kedua adalah dobetul ahdas wa tasnifiha. Dobetul ahdas wa tasnifiha ini maksudnya kita mampu mengklasifikasikan gitu ya beberapa peristiwa dan menjadikan klasifikasi peristiwa ini menjadi fase-fase gitu. Jadi kita mengetahui misalnya dalam muhadasah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu kan ada percakapan yang dimulai oleh Ummu Amrin, ya Aba Amrin, ma ra'yuka natrukul qaryah wa naskunu fil asimah. Nah, jadi ada fikrah yang ditawarkan oleh Ummu Amrin kepada Aba Amrin dan itu merupakan beberapa tingkatan peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga gitu ya. Nah, itu ketika kita mampu mengklasifikasikan beberapa peristiwa tersebut, nah maka itu merupakan bagian daripada maharatul fahmi wal isti'ab. Jadi misalnya al-hawadis gitu ya, al-hadas al-awwal masalah tentang percakapan yang dimulai oleh Ummu Amrin untuk bermaksud pindah ke Asimah gitu kan. Terus pertimbangan Aba Amrin misalnya pada awalnya menolak gitu ya, menolak untuk berpindah ke Asimah dengan kata-kata lana baitun fil qaryah ya, walaysa lana baitun fil Asimah. Kita kan sudah punya rumah gitu ya di desa. Kenapa kita dan kita tidak punya rumah di Madinah gitu ya, di ibu kota ya. Limadha natruku baitana natruku baitana wa narhalu ila hunaka. Kenapa kita harus meninggalkan rumah kita dan kita harus pindah ke kota gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu rentetan peristiwa yang bisa dijelaskan. Jadi itu adalah salah satu dari fahmul maharatul fahmi wal isti'ab. Yang selanjutnya adalah idrakul afkar al asasiyah. Jadi kita sudah mampu mengetahui al fikrah al asasiyah. Jadi tadi kalau sudah ada runtutan ketika usulan dari Ummu Amrin, terus Aba Amrin sempat menolak dan berdasarkan pertimbangan dari Ummu Amrin karena dia merasa ana khaifah ala auladi, karena dia ada kekhawatiran dengan anak-anaknya gitu ya. Al hawadis kathiratun fil asimah. Ada banyak hal jahat gitu ya, hal yang kurang baik akan terjadi di ibu kota. Jadi dia bermaksud tinggal dengan anak-anaknya. Itu faktor pertama. Dan faktor kedua, dia juga mengatakan bahwa keduanya itu sedang tidak sehat gitu ya, tidak sehat baik itu Abu Amrin maupun Ummu Amrin gitu ya. Wahadha haq ya, katanya wahadha haq walakinnaka maridun ya, wa ana maridotun aidon nahnu nahtaj ila auladina. Jadi itu ada beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh Ummu Amrin kepada Aba Amrin. Nah, tetapi yang menjadi al-fikrah al-asasiyah itu yang harus kita underline, yaitu niat. An-niyatu
lil intiqal minal qaryah ilal Madinah. Nah, itu namanya al-fiqrah al-asasiyah. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keempat, itulah al-qudratu ala talkhis al-masmu, ya. Al-qudratu ala talkhis al-masmu. Jadi kemampuan untuk kita bisa nu'ti al-khulaso, nu'ti al-istintaj gitu ya. Kita bisa memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah kita dengarkan gitu kan. Nah, kesimpulan itu kan bisa diambil dari percakapan tadi, runtutan peristiwa tadi yang betul hawadis watasnifiha tadi. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya aroda, misalnya aroda aba amrin wa ummu amrin ayantakila ilal asimah gitu kan, untuk bisa dekat dengan anak-anaknya. Nah, itu adalah talkhis. Jadi kita mampu memberikan talkhis terhadap apa yang kita dengar. Gitu. Nah, itu adalah 4 faktor yang bisa dijadikan sebagai alat ukur dalam kita fahmul masmu ini ya. Nafham an fahmil masmu, dan salah satunya menggunakan maharatul fahmi wal isti'ab. Saya kira cukup sampai di sini ya untuk materi kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Ma'assalamah wa ilal liqa wa naktafi bihadza akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.